Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Taurus ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana situasi Taurus dengan pasangan sah dan bagaimana energi hubungan Taurus dengan selingkuhannya. Ini tarikan energi rentang tanggal 1 hingga tanggal 15 bulan Maret 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, baiknya kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, Mari akan awali dengan membacakan bagaimana situasi Taurus dengan pasangan sahnya dulu. Oh, Five of Pentacles, Two of Cup, Five of Cup. Kemudian di situ ada energi dari, kemudian ada di sana ya. Oke. Berikut ada energinya di situ. Ada energi. Oh, iya. Kemudian ada di sana. Kemudian ada di sana ya. Nah, jadi kalau Mari lihat ya, ini kondisinya si Ariasnya itu tuh kayak yang ini. Taurus ya. Ini Taurus. Taurus itu tuh nanti lebih banyak ya dicuekin sama si pasangan sahnya. Gitu ya. Jadi nanti akan ada berbeda banget ya sikapnya pasangan sah ini dalam merespon, berinteraksi dengan Taurus. Bisa-bisa di situ tuh dia agak-agaknya kecenderungan dingin ya. Kecenderungannya itu tuh lebih kayak tidak peduli. Walaupun dia bisa memberi, tapi dia kayak kecenderungan, udah deh aku gak usah beri dulu. Gitu ya. Memberi apa? Ya banyak hal lah ya. Memberi uang kah, perhatian kah, kasih sayang kah, kenyamanan kah, rasa aman, rasa apa, gitu-gitu ya. Jadi dia bisa agak-agaknya lagi, ya masa bodoh aja. Gitu loh ya, lagi masa bodoh. Kayak yang arah-arah mau biarin aku sendiri dulu di sana ya, biarin aku sendiri, karena ini kayak teringat tentang peristiwa-peristiwa dalam relationship-nya mereka ya. Ini si pasangan sah, jadi terkenang-kenang dia ada masa-masa gak enak ya, ada masa-masa jelek, ada masa-masa buruknya mereka gitu ya. Sehingga bolak-balik mengingat-ingat itu membuat si pasangan sah nampak-nampaknya rendah minat ya, rendah rasa semangatnya dia gitu loh untuk menjalani koneksi mereka ini. Itu ya. Ada masa-masa dia kayak ngerasa dia lebih mencintai Taurus. Tapi ketika dia mengingat momen masa dia mencintai Taurus, kok kayak kelihatan Taurusnya nggak kayak gitu, nggak sama. Sempat dia merasa seperti dia bertepuk cinta yang bertepuk sebelah tangan. Nah, gitu. Sempat dia merasa seperti dia mengalami cinta yang bertepuk sebelah tangan di sana ya. Dan kemudian juga nampak-nampaknya ada rasa bosen ya, ada boringnya ngejalanin relationship yang seperti ini dengan Taurus. Kok kayak nggak ada di situ ya gimmick-gimmicknya. Kok gitu-gitu aja, sepertinya monoton aja gitu ya. Mana lagi dia kan melihat ini bahwa ini ya, Taurus memang kayaknya ya dia tahu Taurus ini tuh sayang sama dia, Taurus ini tuh ya ada perasaan cinta sama dia,
tetapi dia mengerti kalau Taurus ini tuh juga punya perasaan sayang, punya perasaan cinta pada orang-orang lain juga. Ini beberapa kasus, mari lihat Taurus ya, yang menjadi selingkuhannya Taurus, ini nampaknya orang dari masa lalunya Taurus ya. Gitu, mantan istrinya kah, mantan suaminya kah, atau barangkali yang mantan pacarnya atau cem-cemannya dia di masa lalu, nampak-nampaknya kayak gitu nih. Dan si pasangan sah tahu, dia mengerti. Gitu ya. Jadi ini kan orang value dirinya tinggi ya, ini si pasangan sah. Jadi dia kalau untuk menerima ya, untuk menerima diduakan, untuk menerima pasangan yang berbagi rasa, berbagi cinta, itu dia berat. Dia nggak mau, dia tuh maunya jadi yang satu dan satu-satunya. Di sana dia harus eksklusif. Ya, dia harus beda. Posisi dirinya itu tuh harus beda. Energi yang dia terima dari Taurus ini tuh mesti lain, mesti lebih banyak daripada siapapun itu di muka bumi ini. Gitu. Dia butuh dihargai, dia butuh dihormati. Itu ya. Dan sepanjang menjalani hubungan dengan Taurus, dia bisa tidak melihat itu ada. Bukannya Taurus ini tuh nggak baik ya. Ya Taurus pun adalah baik-baiknya ke dia. Ya dia menghargai apa yang diberikan oleh Taurus, apa yang dilakukan oleh Taurus, dia hargai. Cuman dia tidak menganggap bahwa perlakuan itu tuh istimewa, spesial. Sehingga dia nggak mau menormalisasi, udahlah, udah cukup lah, segitu ya segitulah, sudah syukur mau dikasih. Sudah syukur Taurus ini mau baik budi, mau baik hati sama aku. Dia nggak pakai prinsip gitu. Dia nggak mau. Taurus bisa melakukan lebih untuk aku, tapi dia nggak ngelakuin. Oh ini nggak benar. Dia di sana. Oh ini nggak benar, ini nggak bisa diterima nih. Nggak boleh nih aku terima, nggak bisa nih. Ya, dia mau tuh yang total. Dia mau total ke dia. Tapi Taurus masih main-main. Kayak gitu ya. Dan di situ tuh dia bilang, oh nggak bisa bos, nggak bisa. Di sana. Ya. Memang ini tuh ceritanya seperti yang bukan tentang berpisah ya. Ujung-ujungnya atau kondisi saat ini tuh bukan nunjukin tentang arah-arah keperpisahan, bukan. Hanya saja pengabaian. Cuekin. Ya, ini Taurusnya dicuekin, diabaikan sama si pasangan sah. Gitu. Pasangan sah sih sebenarnya itu tuh dia nggak yang marah gitu ya. Hanya saja dia kayak ngerasa, wah ini nggak cocok. Nggak mesti marah-marah, nggak mesti sedih-sedih juga, nggak mesti ngerasain apa ya, emosi-emosi yang gambaran-gambaran orang lagi down, enggak. Justru dia yang kayak, oh aku nerima cuman gini ya, padahal aku bisa terima yang lebih. Di situ dia kayak teringat kembali value dirinya dia, gitu loh. Dan di sini tuh dia kayak, ya itu tadi, bahwa aku saat ini tuh berhak mendapatkan kebahagiaan, berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu loh. Ya udah, walaupun nggak langsung memutuskan akan bagaimana relationship ini, apakah memang berpisah gitu ya, walaupun dia belum mau memutuskan itu untuk saat sekarang. Hanya saja dia tahu fokusnya dia nggak boleh lagi hanya muter-muter di hubungannya dia dengan Taurus. Fokusnya dia untuk di saat ini adalah ngebahagiain diri dia sendiri. Walaupun dengan cara membahagiakan itu ya harus mengabaikan Taurus. Ya dia rasa ya udahlah, enggak masalah lah. Ya kalau Taurus mau pergi ya terserah mau pergi. Kalau mau pergi ya silahkan. Tapi kalau aku nggak mau bilang sih, pergi aja lah kamu Taurus. Aku pamit ya dari hidupmu Taurus. Walaupun dia nggak mau bilang gitu ya. Tapi andaikan Taurus ini tuh mau ninggalin dia tuh akan bilang, ya udah monggo silakan. Kuhantarkan kamu sampai ke pintu gerbang untuk kamu keluar dari hidupku, gitu. Dianya, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Aku akan baik-baik aja kok tanpa Taurus ini. Nah dia seperti itu, ya.
Nah, kalau Taurusnya sih berpisah juga dengan si pasangan sahnya ini, dia pun belum mau di sana. Ya. Walaupun memang situasi kondisi keadaannya tidak seperti kondisi layaknya rumah tangga, layaknya pacaran, banyak dinginnya, dia dicuekin, dia diabaikan, dia ngerti itu. Ya. Tetapi ya dia berharap lah kalau relationship ini tuh ya jangan berakhir untuk saat sekarang. Baiklah kita diam-diaman aja, baiklah ya memang aku lagi nggak bisa fokus sama kamu. Kamu juga kok kayaknya lagi perhatianmu ya, atensimu lagi kemana-mana itu, ya udahlah biar aja dulu. Nah posisinya di sana. Mancing-mancing perhatian si pasangan sah pasti masih tetap ada. Tapi mancing-mancingnya dengan cara agresif ya enggak juga. Maksa-maksa untuk merebut perhatian si pasangan sah, ya enggak juga. Pokoknya dia akan nunjukin dirinya dia ya. Dalam bentuk usaha upayanya dia, omongankah itu, atau sebuah pemberian, ngasih gift atau apa gitu ya. Kayak gitu modelnya. Di sana. Mari lihat. Jadi memang dingin ya, relationship ini tuh dingin banget. Dingin banget. Komunikasi itu tuh jarang sekali. Bahkan bisa aja tidak ada. Lagi tidak ada. Gitu. Taurus memang agak-agak lebih sering nanti mikir-mikirin, inget-inget, terbayang-bayang, melamun tentang si pasangan sahnya ini. Akan lebih sering. Cuman ya walaupun begitu dia nggak ngerasa wah dia harus segera nih mepet rapat sama si pasangan sah, nggak mesti juga. Gitu. Ya udah colek-colek sedikit ya, colek-colek tipis ya. Udah cukup kayak gitu aja di sana. Ada sih rasa-rasa kayak takut gitu ya, ditinggalin sama si pasangan sah ini, dilupain sama pasangan sah ini, ada. Di situ. Nah, ketika dia kayak mengalami rasa takut ditinggalin, disitulah dia langsung berharap, maunya jangan ditinggalin akunya ini ya. Maunya dia manis lagi ya kayak dulu. Maunya dia itu tuh sayang lagi ya sama aku kayak dulu, ekspresif lagi. Maunya komunikasi kami lancar lagi ya kayak dulu. Pertemuan kami sering ya kayak dulu. Nah, di situ. Kadang-kadang memang dia bisa tuh sangat tiba-tiba terserang ya. Tiba-tiba terserang aja, panik gitu, panik. Aduh, iya ya udah sekian minggu ya kami nggak ngobrol ya. Sudah sekian hari ya. Dianya ngilang. Mau panik. Aduh, jangan-jangan memang bener ini aku bakal ditinggal. Tapi habis di situ dia tenangin dirinya sendiri, tenang gitu ya. Jangan-jangan bercerai kami ini ya. Tenang gitu. Dia yang panik sendiri, dia yang menenangkan dirinya sendiri. Gitu modelnya. Ya. Nah, kalau si pasangan sahnya ini tuh ya nggak begitu timbul ya rasa empati simpatinya dia ke Taurus. Ya dia tahulah kalau dia cuek, diam, menghindar, lari-lari menjauh dari Taurus ini pasti bikin Taurus sedih. Tapi dia bilang ya udahlah biar aja lah dulu gitu. Tuh ya. Mana juga ini orang kan bukan gabut-gabut ya, ini si pasangan sahnya Taurus. Dia tuh kan bukan yang banyak waktu senggang, banyak waktu luang sehingga harus mikirin aja hubungan dengan Taurus. Ya enggak. Ini pun orangnya aktif. Banyak kesibukannya nih. Dan kesibukannya dia itu tuh cukup membahagiakan dia ya. Cukup bikin dia happy tuh di sana. Sehingga ya dia nggak punya kebutuhan mendesak gitu ya untuk memberikan perhatiannya dia ke hubungan dengan Taurus ini. Di sana ya. Seolah-olah seperti hubungan ini tuh lagi tidak ada. Itu ya. Seolah-olah hubungan ini tuh lagi raib gitu ya. Kayak pisah gitu, seolah-olahnya kayak gitu. Tetapi apakah memang sudah pisah? Belum ada di situ ya. Oke. Sekarang mari akan bacain bagaimana hubungan Taurus dengan selingkuhannya.
gitu ya. Jadi gini, Taurus ini ya, memang dia sempet kuat ini tuh keinginannya dia untuk menjalani relationship dengan si bebek selingkuhannya ini, gitu ya. Tetapi makin panjang waktu yang dia habiskan dengan si bebek selingkuhan, makin dia merasa bahwa ternyata sangat banyak ketidakcocokan antara mereka berdua, gitu ya. Kok kayaknya hubungan ini tuh dirasa Taurus tidak begitu layak dan pantas untuk dijalani. Mestinya relationship ini tuh ditinggalin aja, gitu loh ya. Kalau akal sehatnya Taurus lagi jalan, di situ tuh dia akan bilang, oh ini tuh nggak boleh diolah alih, hanya bikin capek, hanya bikin lelah, gitu loh ya. Nggak nyambung dengan si selingkuhan ini tuh, dia rasa nggak nyambung di sana ya. Nggak ada istimewa-istimewanya, terutama di rentang tanggal 1 hingga tanggal 15. Sama sekali nggak ada istimewanya. Nggak ada satu hal pun yang dia rasa yang mampu dilakukan oleh si selingkuhannya ini untuk menggairahkan dia, untuk membuat dia punya alasan tetap menjalani relationship dengan si selingkuhannya ini, gitu. Memang sempet dia tuh yang kayak, aku harus dengan si selingkuhan ini, aku harus dengan dia. Bahkan nekat-nekat bisa itu tuh mau mengorbankan hubungan dengan pasangan sah demi si selingkuhan. Tapi ya itu, lama-lama dilihat-lihat gitu ya, lama-lama dijalani, dirasa-rasa, nggak enak banget ya dengan si selingkuhan ini, gitu ya. Nggak ada nyaman-nyamannya ya, gitu. Jadi kalau Taurus ngebanding-bandingin hubungannya dia sama si pasangan sah dengan hubungannya dia dengan si selingkuhan, masih jauh lebih menang itu tuh hubungan dengan pasangan sah, gitu. Untuk saat sekarang nggak ada positif-positifnya dilihat Taurus ini ya, perihal tentang si bebek selingkuhan, gitu. Alah, ini orang nggak usah lah, dibaik-baikin juga nggak penting juga lah, gitu ya, nggak penting juga. Jadi kayak udah habis minat gitu loh, udah kosong banget, gitu ya. Nggak ada apa-apa, sudah kayak nggak ada apa-apa perasaannya Taurus ini tentang si selingkuhannya ini. Mendingan cari yang lain aja deh, gitu Taurusnya. Kalau dia memang berencana untuk melanjutkan sepak terjangnya dia di dunia perselingkuhan, dia cenderung itu akan lebih memilih, udah deh aku cari yang lain aja, nggak usah dengan yang ini, nggak usah, gitu ya. Nggak enak banget, anyep, gitu. Bisa-bisa dia itu yang kayak bilang, bodoh banget ya, kok bisa-bisanya gue dulu mau dengan dia ya, gitu. Kok bisa-bisanya aku kepikiran mau berumah tangga dengan dia, mau mempertahankan hubungan ini tuh sampai jangka waktu panjang, kok bisa-bisanya ya, gitu. Apalah dulu yang bikin aku jatuh cinta sama ini orang ya, apalah dulu yang bikin aku berminat jalanin hubungan sama dia ya, nggak oke kok orangnya, gitu ya, nggak oke nih, nggak ada plus-plusnya juga ini, gitu. Kayak buang-buang waktu aja ini dengan dia di situ ya. Merugikan, bisa-bisa dia bilang merugikan banget dianya pernah bersama dengan si selingkuhannya ini, gitu ya. Nyesel, bersikap baik itu tuh nyesel. Bisa hitung-hitungan dia tuh, udah habis duitku sekian rupiah gitu ya, udah habis waktunya aku sekian hari, sekian bulan, sekian tahun
dengan dia. Gitu ya. Sia-sia ini aku dengan dia, bodoh banget akunya mau dengan dia gitu ya. Kesel-kesel sendiri nih Taurus. Di situ apalah dulu aku lihat dari orang ini di sana tuh, bingung dia sendiri tuh ya. Nah jadi di sini tuh bisa akhirnya dia mengekspresikan ya rasa keselnya dia, rasa tanda kutip ruginya dia itu tadi, dia bisa ekspresikan ke si selingkuhannya. Dengan cara apa? Ngeblokir misalnya. Dengan cara ngamuk-ngamuk. Gitu ya, bisa. Dengan cara dia mau ketemu, tetapi dalam pertemuan itu dia cuekin, dia abaikan. Bentuk dari pelepasan emosinya dia. Gitu. Bentuk pelepasan dari marahnya dia. Udah ini didiemin aja, ini orang diajak jumpa, tetapi nggak usah diperlakukan dengan baik. Gitu. Diajak ngobrol, tapi nggak usah obrolan kayak itu tuh sesuatu yang menyenangkan telinganya dia. Gitu ya, didiemin aja atau ya diomongin aja hal-hal yang menjengkelkan. Kira-kira apa ya omongan yang bisa menjengkelkan dia? Ya udah gitu aja. Nah itu tuh Taurus. Itu ya. Di sana. Jadi kayak ya perasaan cinta udah kosong melompong. Keinginan untuk bersama dalam kebahagiaan udah kosong melompong di sana. Dan kalau si selingkuhan ini, kalau Mari lihat dia itu tuh dia yang gini ya, ya Taurus ada ya oke, Taurus nggak ada ya udah nggak masalah. Dia nggak mau itu tuh repot-repot ya harus bertahan sebagai kekasihnya Taurus ini. Dia nggak mau tuh ya. Jadi kayak hubungan ini tuh dijalani seperti ini ya, perjalanan gabus ya, terombang-ambing di lautan. Nggak jelas juntrungannya. Kayak gitu. Di sana ya. Nggak ada juga harus memaksakan diri, harus ngobrol tiap hari, harus bertemu setiap saat. Nggak mesti. Dia tetap bilang, nggak mestilah, nggak usah lah. Taurus datang, tak layani, dia tak datang, ya sudah, aku nikmati hidupnya aku. Sebab orang ini tuh juga kayak nggak punya kemelekatan yang sebegitu kuatnya ya dengan Taurus ini. Ya, nggak punya. Nggak ada kebutuhan gitu ya, harus bersama dengan Taurus, mesti. Nggak ada. Jadi kalau ada ini pasangan sahnya Taurus yang lagi ngeliat video ini ya, jika kamu ngerasa ya bahwa Taurus jangan-jangan tuh lebih condong tuh dianya ke si selingkuhannya, enggak lebih condong, enggak. Bukan siapa-siapanya orang ini di matanya Taurus. Bukan akan kemana-mana ini hubungannya dengan si selingkuhannya ini ya, Taurus ini. Bukan. Keinginan bersama lemahnya ini. Gitu ya. Ya paling-paling gabut-gabut aja nih ceritanya ya. Gabut-gabut terus terhubung, ya udah gitu aja. Nanti bosan ya, udah pasti bosan, nggak ada yang istimewa juga, nggak ada. Dan nggak ada hasrat-hasrat untuk bersama itu tuh ya, nggak ada. Hasrat ego ya, ego untuk tetap bersama nggak ada itu, nggak ada. Paling-paling ya ketika nakal ya, nakal gitu ya, colek dia, paling-paling gitu aja ini hubungannya. Gitu ya. Sempet pun memang betul sempat serius, tapi apakah keseriusan itu masih tetap ada? Enggak. Namanya sempet ya, berarti ada dan kemudian menghilang, kan gitu artinya sempet. Ya udah gitu hubungan ini, nggak usah dicemaskan ini. Nanti aku Taurus itu tuh dia berselingkuh ya, nanti aku ini tuh jadi dibuang, aku diabaikan, aku dicampakkan. Enggak ada tuh. Justru di tanggal 1 hingga 15 seperti bacaan Mari tadi, Taurus akan lebih condong dengan si pasangan sah daripada dengan si selingkuhan. Prediksi, asumsinya dia aja bisa tuh. Asumsinya, waduh ini Taurus ini tuh nggak cinta aku, nggak takut kehilangan aku. Gitu ya, asumsi saja ternyata di situ.
Memang sempet kan Taurus itu tuh tergila-gila dengan si selingkuhan ini, tapi udah lewat. Masa-masanya itu tuh sudah menjadi kisah yang lalu. Tidak lagi menjadi kisah di saat ini dan ke depan sana. Enggak lagi nih. Enggak lagi. Ikatan jodohnya sebagai apapun itu ya, judul hubungannya udah selesainya nih. Paling-paling nanti silaturahmi aja itu ya, cuman say hello ringan, santai-santai. Ujung-ujungnya ke situnya nih relationshipnya dengan si selingkuhan. Gitu ya. Terbuka pun kesempatan untuk bersama, tidak akan dipakai itu kesempatan bersama itu ya. Enggak dilihat itu tuh sebagai peluang emas. Gitu ya. Enggak. Jomblo pun ini Taurus, jomblo pun ini si pasangan selingkuhan. Kecil banget. Mereka ini tuh akan membangun relationship yang serius, kecil. Begitu ya. Oke. Jadi dalam bacaan Taurus dengan pasangan sah, hadir energi dari Taurus sendiri, berikut ada energi dari Pisces, ada energi dari Cancer, berikut energi dari Libra, ada energi dari Sagittarius di situ ya. Berikut ada energi dari Scorpio, Aries hadir. Nah, di pembacaan Taurus dengan selingkuhannya hadir energi Aries, ada Sagittarius, Virgo masuk, ada Cancer di sana, Pisces ada. Kemudian di situ tuh ada energi dari Gemini untuk menutup pembacaan kita kali ini ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.